A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nubdzatan min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Secuplik dari akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit petikan dari akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsan nasi akhlaqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik akhlaknya, paling bagus akhlaknya. Waqad madahu Rabbu ta'ala biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan Allah Ta'ala memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang mulia. Wa ja'alahu qudwatan lil muslimin fi aqwali wa af'alihi. Dan Allah menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai panutan, sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang baik kepada orang-orang Islam, baik ucapannya atau tindakannya. Kama qala ta'ala, seperti halnya firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, contoh yang baik, sesuatu yang harus dicontoh. Waqad arsalallahu liyukammilal adab wal akhlaq. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan adab, untuk menyempurnakan tata krama, budi pekerti, dan akhlak. Wafil hadis bu'istu li utama makarimal akhlak. Dan dalam hadis Kanjeng Nabi bersabda, bu'istu li utama makarimal akhlak. Aku diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian semua untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa inna min akhlaqi al-iffah wal qanaah. Termasuk akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu iffah. Al-iffah menjaga diri dari keharaman, wal qanaah dan puas atau rela atas apa yang ada. Yarda minal libas wa ta'am bil mawjud. Kanjeng Nabi ridho, rela, puas dengan makanan, dengan pakaian yang ada. Wala yas'alu 'anil mafqud, dan tidak mencari-mencari yang tidak ada. Sing ana dinggo, sing ana dipangan, ya, ora golek-golek sing liya. Wa ma zamma ta'aman qattu, dan tidak pernah mencela makanan sama sekali. Lakin in a'jabahu akalahu. Tapi ketika makanan tersebut itu mengenakkan, mengagumkan, maka Kanjeng Nabi Muhammad dahar wa ingkarihahu tarakahu. Dan ketika makanan tersebut tidak mengenakkan Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi meninggalkannya tanpa dicela. Tek kersa ya didahar, tek ora kersa ya ditinggal. Wa ma baghadahu ila ghairihi. Dan tidak pernah membenci kepada orang lain, dan tidak pernah membenci pada sesuatu yang lain. La yatlubu min ahadin syai'an, tidak pernah meminta-minta kepada orang lain.
wala yamutu ainaihi ila ghairihi. Dan kedua socone Kanjeng Nabi tidak pernah untuk melihat, untuk mengiri, untuk kepengen kepunyaan orang lain. Wa kana haliman la yaghdab. Wa kana haliman la yaghdab. Dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah penyabar dan juga mempunyai sifat kasih sayang, tidak pernah marah. Sabiran al bala wal adha, sabar ketika mendapatkan ujian dan disakiti oleh orang lain. Ya'fu aniz zai yusi'u ilaihi, dan memaafkan dari kejahatan, kejelekan, dilukai orang lain ya, yang kejahatan dari orang lain, kejelekan dari orang lain yang ditimpakan padanya. Mutawadhi'an lis-shaghir wal kabir, low profile bahasa zaman saiki, rendah diri, tawadhu, rendah hati ya, rendah hati, tawadhu kepada yang lebih muda dan yang lebih tua. Wa min tawadhu'i annahu idza marra bisyam yusallim alaihi, termasuk tawadhu'nya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu ketika berpapasan, berjumpa kepada anak-anak, maka Kanjeng Nabi mengucapkan salam padanya. Wa idza ta'u ahadun yujibhu bi labbaik, ketika ada seorang yang menyapa beliau, maka Kanjeng Nabi menjawab labbaik wala yuhibbu ayyakuma lahu ahadun min majlisi. Dan Kanjeng Nabi tidak suka ketika dia datang maka orang berdiri untuk menghormatinya. Wa kana yakhitu saubahu, walaupun kita sebagai umatnya atau sahabatnya ketika ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW memang disunahkan berdiri ya, disunahkan berdiri. Artinya tidak suka ku Kanjeng Nabi ku ora kepengen dingadeki, tapi dingadeki ya enggak apa-apa lho. Enggak kepengen dihormati, tapi kita sebagai umatnya itu menghormatinya. Caranya itu berdiri. Sebenarnya ketika ada guru kita datang kita berdiri, walaupun sifat dari akhlak daripada guru kita ya enggak kepengen berdiri, enggak usah, tapi kita tetap berdiri. Wa kana yakhitu thawbahu, Kanjeng Nabi menjahit pakaiannya sendiri. Wa yakhsifu na'lahu, menambal sandalnya Kanjeng Nabi ketika jebrol ya, jebrol terus ketika rusak, ketika bolong. Wa yaqmusu baitahu, menyapu rumahnya Kanjeng Nabi. Wa yakhtum alahu, dan Kanjeng Nabi meladeni, membantu keluarga Kanjeng Nabi. Wa kana starisya familu ila baiti, dan Kanjeng Nabi ketika membeli sesuatu di pasar atau di toko ya, maka Kanjeng Nabi mengangkat sendiri. Waqtum ahlahu wa kana starisya familu ila baiti, kemudian membantu istrinya, membantu keluarganya, dan juga membeli sesuatu sendiri dan mengangkatnya sendiri sampai ke rumahnya sendiri, beliau sendiri. Fayaqulahu saifu atini ahmilhu, kemudian sahabatnya Kanjeng Nabi berkata kepada Kanjeng Nabi, berikanlah kepadaku Kanjeng Nabi, nanti tak angkatkan. Pon kersane tak betakno Kanjeng Nabi cara Jawa. Fayaqulu saifu sya'aku bihamdi, Kanjeng Nabi menjawab bahwa saya yang mempunyai barang tersebut, yang memiliki yang berhak mengangkat ya, tak angkate dhewe kawan. Amin akhlaqi asyaja'ah wal iqdam, termasuk akhlak mulia Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberani dan selalu berada di depan. Maka syuja' wa alladhi yaqrabu minhu fil harbi, dan dinamakan pemberani yaitu dia yang
paling depan di peperangan, likurbi minal aduwi, paling dekat dengan musuh, wasabatu al mabadi, menjadi benteng pertama dan kokoh di benteng pertama, wasabru ala adail wajib, dan sabar melakukan kewajiban, birugbil aqobat asyadidah, dengan menanggung akibat-akibat yang sulit dan bahaya-bahaya yang agung. Wasidku, termasuk akhlaknya kanjeng Nabi yang mulia adalah jujur, wal amanah dan dapat dipercaya, fi jami aqwali wa fa'alihi, baik ucapannya atau tindakannya, atas tahara bina qaumi bila qabi Muhammad al-Amin, sehingga kanjeng Nabi Muhammad SAW terkenal di antara kaum-kaumnya dengan julukan Muhammad al-Amin, Nabi Muhammad yang terpercaya. Wa kana syadidul khaufi ma ta'ala, akhlak mulia kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk yaitu sangat takut kepada Allah Ta'ala, sangat sungkan kepada Allah Ta'ala, sangat segan kepada Allah Ta'ala, kasirul haya, sangat malu kepada Allah Ta'ala. Artinya dia tidak mau melakukan maksiat, tidak berani melanggar perintah Allah karena malu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat baik, yang selalu memberikan nikmat kepada beliau ya, dan juga kepada kita. Jadi ketika kita melanggar perintahnya ini malu, diapii kok malah ngelai, malu sekali. Azimah syafaqah, mempunyai belas kasihan yang agung, mempunyai kasih sayang yang agung, yang besar. Ar-rahmah, dan kasih sayang, la yu'dhi insanan walahan, tidak pernah melukai manusia ataupun hewan. Wa arhamul fuqara wal masakin, mempunyai kasih sayang, belas kasihan kepada orang fakir miskin. Wa tasaddaqu alaihim katsiran, dan sering bersedekah kepada mereka. Wa yuhibbuhum idza ta'u wa yujibuhum, dan mengijabah atau mendatangi atau nekani kepada fakir miskin ketika kanjeng Nabi diundang. Faqulu ma'hum, kanjeng Nabi dahar bersamaan fakir miskin. Wa yazuru mardahum, dan menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit, khususnya fakir miskin. Wa kana aktsarun nasi la yaruddu man talaba minhu syai'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tidak pernah menolak ketika diminta sesuatu. Wa idza lam yajid indahu ma yu'tihi wa'adahu bi fi waqtin akhar. Ketika kanjeng Nabi diminta sesuatu dan dia tidak mempunyai, maka kanjeng Nabi menjanjikan akan memberikannya pada waktu yang lain. Wajahu rajulun dzata yaumin fasalahu fa'adahu kunaman saddat ma baina jabalain. Pernah suatu hari ada seorang yang meminta kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kanjeng Nabi memberikan banyak kambing yang mana jumlahnya itu antaranya 2 gunung, berarti ratusan ekor ya. Faraja'a ila qaumi, kemudian dia pulang ke kaumnya, ke keluarganya. Ini kalau tidak salah pada zaman Fathu Mekah ya. Kemudian yang meminta adalah mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam ya. Kemudian diberikan kambing yang sangat banyak. Kemudian pulang kepada kaumnya. Wa qala aslimu, kemudian laki-laki tersebut berkata, masuklah Islam kalian semua.
Inna Muhammad Juti'atan man la yakhshal faqah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu memberikan pemberian seperti halnya pemberian orang yang tidak takut fakir. Ya dikekno kabeh. Wa kana yarhamul khatim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat lembut, sangat baik kepada pembantu, belas kasihan kepada pembantu. La yarhamu khadiman qattu, tidak pernah membentak pembantu sekalipun. Wa ya'muru bil afwi al khadim idza khalita, dan memerintahkan kepada istrinya, keluarganya memaafkan kepada pembantu ketika dia salah, dia melakukan kesalahan. Wasyfiqu ala subyan, dan kanjeng Nabi baik, belas kasihan dan menyayangi kepada anak-anak. Wa yusallimu alaihim, dan ketika berjumpa kepada anak-anak, kanjeng Nabi mengucapkan salam. Fa idza shalla wa sami'a sufyan yabi khaffafa salatahu. Ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat kemudian mendengar ada anak kecil yang menangis, maka kanjeng Nabi mempercepat salatnya. Karena ada wanita yang menjadi ibunya yang makmum pada kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi memperlama sholatnya kan sakit, makanya mempercepat supaya ibunya itu selesai sholat dan menemui anaknya, ya, atau nandangi anaknya. Wa kata yamin dakhla sayyidina al-Hasan radhiyallahu anhu wa wasahir wa Nabi sallallahu alaihi wasallam susalli farqi fabar. Pernah suatu hari Sayyid Hasan, cucu kanjeng Nabi Muhammad SAW, masuk ke kanjeng Nabi bersama kanjeng Nabi, dan Sayyid Hasan masih kecil. Dan waktu itu kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang melakukan sholat. Kemudian ketika kanjeng Nabi sujud, Sayyid Hasan menaiki punggung Nabi. Wa huwa sajidun fabta'a fi sujudi. Kemudian kanjeng Nabi memperlama sujudnya, syafqatan alaihi, karena kanjeng Nabi baik atau kasihan atau kasih sayang kepada Sayyid Hasan. Hatta nazar anhu, sehingga Sayyid Hasan turun dari punggung Nabi. Wa kanil Anas, jadi kanjeng Nabi sholat, Sayyid Hasan ini bermain dengan kanjeng Nabi, dan tidak apa-apa, ya. Jika kita sholat, anak kita main, ya, dengan kita. Ini pada waktu kasusnya kanjeng Nabi, kejadian kanjeng Nabi itu, Sayyid Hasan naik di punggungnya kanjeng Nabi lama sujudnya biar tidak jatuh, ya, bisa main. Wa kana li Anas bin Malik anhu akhun yuqalu Abu Umar wa kana lahu nuqran ahwal min qaril abu bihi. Anas bin Malik mempunyai saudara yang namanya Abu Umar, dan Abu Umar mempunyai kemudian burung tersebut itu mati. Ahmarul mingkor, paruh, cucuke abang merah. Anas bin Malik ini khadime kanjeng Nabi, ya. Dari kecil dia disuruh oleh ibunya untuk khidmah kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus pada waktu besar didoakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang sangat kaya, ya, dan juga orang yang berkah keturunannya, banyak keturunannya dan berkah, ya. Dan setelah sepuh menjadi kenyataan, karena memang yang mendoakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik sangat kaya sekali dan juga keluarganya sangat banyak, berkah
doa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga khidmah beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini punya saudara namanya Abu Umair. Abu Umair itu punya manuknya abang. Pada iki kalau dalam kitab-kitab itu masuk kepada mizahun Nabi, yaitu guyonane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ya ada sisi humorisnya, humorisnya. Tapi humorisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta, supaya memang cair humor tuh cair. Termasuk ya ini contohnya, biar tambah dekat ya, asal kita ya ketika guyon, ketika bercanda itu tidak berlebihan ya. Kanjeng Nabi itu ada guyonnya, itu ada. Termasuknya itu contohnya ini. Famata, kemudian mati, dia punya burung, kemudian fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayamum. Suatu hari Kanjeng Nabi masuk atau berkunjung atau ketemu dengan Abu Nu'aim fara'al walad hazinan. Cilik Abu Umar melihat Abu Umar itu sedih. Waqala ma sya'nuhu. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, kan apa yang menjadikan kamu sedih? Qila lahu mata nugharu. Kemudian Kanjeng Nabi dijawab ya, yang jawab itu teman-temannya kalau nganggo qila, burungnya mati. Kanjeng Nabi faqala ya berma fa'alan nughair. Ya Pak Umar, saiki manukmu lagi lapo? Bagaimana? Sekarang burungmu sedang apa? Guyon. Ini guyon ya, sudah meninggal lalu tinggal. Itu pada waktu setelah mati atau sudah dewasa juga seperti itu. Jadi digesai, bagaimana digesai, diguyoni. Saiki manukmu lagi lapo iki? Padahal sudah meninggal. Itu sisi guyonnya Kanjeng Nabi Muhammad. Contohnya seperti kita ya, mempunyai peliharaan seperti kucing terus mati, kita sedih, terus sudah berapa bulan, berapa tahun, kucingmu saiki lapo ya? Apa neng surga, apa neng kuburan enak-enakan ya, apa alam, apa lagi neng di, neng alam di, ya, maksudnya seperti itu. Kebetulan men akhlaki. Ada cerita lagi bahasanya ada orang bertamu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mau pulang, kemudian dicegah oleh Kanjeng Nabi. Jangan pulang, nanti pulangnya nyeduk sore, nyeduk malam. Nanti tak antarkan dengan menaiki anak onta. Kemudian sudah berbincang-bincang dengan Kanjeng Nabi. Kemudian benar sore Kanjeng Nabi terus membawakan onta ya, dinaikkan onta. Akan tapi ontanya itu onta dewasa, bukan onta anak-anak. Kemudian sahabat tadi bertanya kepada Kanjeng Nabi, loh Kanjeng Nabi tadi panjenengan ngendika kalau nanti saya itu diantar dengan anak onta, loh ini dewasa. Kanjeng Nabi menjawab, apakah? Oh biasanya anak onta. Nanti tak anterin dengan anak onta. Kemudian setelah datang ontanya kan dewasa sudah tua, lalu ini kok bukan anak onta? Kanjeng Nabi menjawab, aukamakol, bukankah onta ini juga mempunyai bapak dan ibu, berarti dia kan anak onta juga. Itu sisi humorisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Kanjeng Nabi juga humoris terhadap istri-istrinya beliau ya. Jadi tidak kaku, tidak sakral, tidak kaku, tidak terus kaku, artinya cair. Dengan sahabatnya juga cair, artinya dengan istrinya juga cair. Cuma kalau kita itu guyonnya mungkin ya, guyonnya itu mungkin ada dustanya, guyonnya berlebihan ya, ada berlebihan. Ya itu yang perlu
diperbaiki. Ini menunjukkan bahwasanya guyon itu boleh, bercanda itu boleh, asal memang tidak dosa, ya, tidak maksiat, tidak dusta, tidak mengada-ngada, tidak apa jenis, tidak berkata jelek, ya, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak sampai menyakiti orang lain. Bahkan itu baik ketika bisa mencairkan. Nubadatan min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam, yaitu secuplik dari akhlak mulia kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petikan sedikit. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanal muamalah li ashabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika bergaul kepada sahabat-sahabatnya itu paling baik, paling bagus. Baik bergaul biasa atau transaksi ekonomi. Yang bertasimu fi ujubi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tersenyum, terlalu sumeh biasanya. Wayubasituhum, dan selalu sumeh, selalu senyum, sering senyum. Wayubtiuhum bisalam al-musafarah, dan selalu mendahului salam dan selalu mendahului berjabat tangan. Wayuksiruhum ala nafsihi, dan mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan beliau sendiri. Hatta habbuhu aktsara min anfusihim wa auladihim, sehingga sahabat-sahabat itu mencintai kanjeng Nabi melebihi mencintai dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Wa kana yahtamirul jar, kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu menghormati tetangga. Wa ya'muru bil ihsan ilaihi, dan memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa qala marratan li ahadin ashabi, waqala marratan li ahadi ashabi, pernah kanjeng Nabi suatu waktu itu berkata kepada salah satu sahabatnya, idza tabakhta marqatan faqtir ma'aha wa ta'ahad jirana, ketika kamu memasak sop, memasak kuah, ya, kuah sop atau kuah daging atau masakan berkuah, faksir ma'aha, maka airnya perbanyak, wa ta'ahad jiranaka, dan berikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Wa kana yakrid dhaif, dan kanjeng Nabi SAW juga menghormati tamu. Wa yusinu ila aqaribi, dan juga kanjeng Nabi berbuat baik kepada kerabat-kerabat kanjeng Nabi. Walamma ja'at ilahi murdi'atu sayyiduna Halimatu sallallahu anha wa jalisun biasatalah ridahu wa qadha hajatihi. Dan contohnya, ya, yaitu ketika datang wanita yang menyusui kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Halimatu Sa'diyah. Kanjeng Nabi dalam keadaan duduk kemudian menggelar ridanya untuk Halimatu Sa'diyah dan memenuhi hajatnya, berikan hajatnya, memberikan permintaannya, memenuhi permintaannya. Wa kana yujillu amma wal abbas isra'al walid wal walidah, dan kanjeng Nabi SAW itu menghormati pamannya, yaitu Sayyidina Abbas, seperti halnya menghormati anak kepada orang tuanya, ya. Wa kana, jadi pamannya kanjeng Nabi yang Islam dua, yaitu Hamzah dan Abbas. Hamzah ini Islam pertama sudah Islam, yaitu wafat pada perang Uhud, ya. Hamzah. Abbas ini Islam mau mendekati Fathu Mekah, ya.
Dan Abbas ini pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang punya putra namanya Ibnu Abbas, itu yang sangat alim sekali, termasuk alim-alimnya sahabat itu putranya Abbas, karena didoakan oleh Kanjeng Nabi Allahumma alimhu ta'wil, ya, menjadi orang yang sangat alim. Dan dua pamannya lagi yang dalam cerita itu yaitu Abu Jahal dan Abu Thalib, ya. Itu dua pamannya lagi. Abu Jahal itu kafir musuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib itu membantu perjuangan Kanjeng Nabi. Apakah Abu Thalib itu matinya Islam atau tidak, itu khilaf, perbedaan ulama. Kita tidak ikut-ikut, ya. Ada yang mengatakan mati Islam, ada yang mengatakan mati kafir. Allah alam. Pamannya Kanjeng Nabi yang sampai wafat, pamannya Kanjeng Nabi yang masuk Islam adalah Hamzah dan Abbas. Wa kana yakuru ahda suhbah al-qadimah. Dan Kanjeng Nabi ingat perjanjian sahabat atau pertemanan yang dahulu. Wa yaqulu inna husnal ahdi, sungguhnya perjanjian yang baik, janji yang baik, janji yang dipenuhi, janji yang baik itu termasuk bagian dari iman. Wa ba'da wafati Sayyidina Khadijah radhiyallahu anhu idza zabata syatan qasama lahmaha ala sawt. Oh, dia ingat, ya, ingat maksudnya pertemanan atau teman lama. Kanjeng Nabi selalu ingat dengan teman lama atau kenangan-kenangan baik yang berhubungan dengan teman lama atau berhubungan dengan temannya dan berhubungan dengan keluarga temannya, ya. Nanti contohnya adalah saudaranya Khadijah. Dan Kanjeng Nabi berkata inna husnal ahdi minal iman. Pergaulan yang baik, janji yang baik, memenuhi janji atau pergaulan yang baik itu bagian daripada iman. Dan setelah wafatnya Sayyidina Khadijah radhiyallahu anhu, ketika Kanjeng Nabi itu mayoran, yaitu menyembelih kambing, maka Kanjeng Nabi membagi dagingnya kepada saudaranya Khadijah, karena dia mempunyai kenangan kepada Khadijah. Khadijah mempunyai saudaranya dibaiki. Wa idza utiya bi hadiyatin qala idzabu bi ila baiti fulan. Ketika Kanjeng Nabi diberi hadiah oleh sahabat, maka Kanjeng Nabi berkata, pergilah atau kirimkanlah hadiah ini kepada rumahnya Fulanah. Wa inna kanat shadiqatan li Khadijah, karena Fulanah ini adalah dulure Isa, temane Isa, temannya Khadijah. Wa idza faqada ar-rajul min ashabi sa'ayam sa'alanhu, ketika ada sahabatnya Kanjeng Nabi yang tidak hadir dalam majelis atau dalam jamaah lebih dari 3 hari, Kanjeng Nabi akan menanyakannya. Fa in kana ghaiban ta'alahu, ketika orangnya bepergian, mungkin bepergian dagang atau bepergian menjenguk saudaranya jauh, maka Kanjeng Nabi mendoakan supaya selamat. Wa in kana syahidan zarau, ketika di rumah, maka Kanjeng Nabi mengunjunginya, menjenguknya, apakah sakit, apakah ada masalah. Wa in kana maridan ada, ketika sahabatnya ada yang sakit, Kanjeng Nabi menjenguknya. Wa kana idza wa'ada bi syai'in yafi bihi, dan ini adalah akhlak-akhlak Kanjeng Nabi yang mulia, ya. Jadi ini kitab menerangkan akhlak, kemudian diberikan contoh-contoh akhlak Nabi Muhammad SAW supaya kita sedikit banyak bisa mencontoh akhlak beliau, ya. Karena wong loro dijenguk, ya, ketika ada teman kita atau temannya saudara kita atau saudara dari ipar kita juga berbuat baik, ya, berbuat baik kepada tangga, berbuat kepada tamu dan lain sebagainya. Wa kana idza wa'ada bi syai'in yafi bihi, ketika Kanjeng Nabi berjanji maka Kanjeng Nabi akan memenuhi. Wa inha asyaddan nas an ikhlafil wa'di, Kanjeng Nabi melarang, sangat melarang
terhadap melanggar janji. Wa kana idza wa'ada bisyai'in fihi. Wa kana yuhibbu ayyunazima a'mala watqinaha. Dan Kanjeng Nabi Muhammad senang untuk rapi dalam bekerja, urut dalam bekerja dan mengkokohkannya. Rapi ya bersih. Ketika bekerja itu bersih ya, atau suka bersih-bersih, atau rapi, atau apa jenis teratur ya bisa, atau tuntas ya, tuntas dan kuat. Wa yaqulu innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Dan Kanjeng Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Wa yuhibbu aidan an-nadhafa fi jamil asya. Dan Kanjeng Nabi juga senang bersih dalam setiap sesuatu. Fi ta'amihi wa libasi maskanihi ya, baik makanannya atau pakaiannya atau rumahnya. Wa ya'muru bin nadhafah. Dan Kanjeng Nabi juga menyuruh untuk selalu bersih atau menyuruh kebersihan. Kama qala fi hadisihi, seperti halnya berkata sabda beliau dalam hadisnya, an-nadhafa minal iman, bersihan sebagian daripada iman. Bu iki hadis bu ra'wala. Termasuk yaitu kebersihan mulut ya. Mulanya Kanjeng Nabi ini memerintahkan untuk siwakan. Bahkan Kanjeng Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ya. Andaikan aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku mewajibkan siwak, tapi karena memberatkan hukumnya mek sunnah. Ini manfaatnya sangat banyak sekali, yaitu agar ketika kita siwakan atau sekarang sikatan ya, atau berkumur dan disiwaki disikati, ini akan menjadikan kebersihan mulut, kesehatan mulut ya. Nanti giginya tidak bolong-bolong ya, sehingga ketika sehat ini nanti tidak potol giginya dan menjadi kuat, dan ketika mau makan makanan semuanya ini bisa nikmat dan tidak sakit gigi. Kemudian kesehatan badan, kesehatan kebersihan badan, kebersihan yang lain, biar tidak ada virus juga, sering mencuci tangan. Bahkan wudhu itu juga kebersihan badan. Wa kana idza masala yaltafitu yaminan wala shimalan. Ketika Kanjeng Nabi berjalan itu tidak selengoan ya, tidak menoleh kanan kiri. Wa idza kala la yaqulu ila ayashba'a. Dan ketika Kanjeng Nabi dahar makan, maka Kanjeng Nabi tidak makan sampai kenyang. Kalau sebelum kenyang dia sudah berhenti. Amalan biqauli ta'ala, karena mengamalkan dawuh Allah Ta'ala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian dari rizkiku, dan janganlah berlebih-lebihan. Kalau kenyang atau bahkan kekenyangan ya, pokoknya kekenyangan lah, kekenyangan itu tidak baik, itu namanya berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa idza takallama iktasara laqatil hajat. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berbicara, maka Kanjeng Nabi berbicara sesuai kebutuhan. Kebutuhannya tidak sedikit ya sedikit, tidak banyak ya banyak ya. Bukan sesuai kebutuhanku sedikit terus ya. Apalagi Kanjeng Nabi itu ahlul ilmi, otomatis ketika mengajar juga dawuhnya juga banyak insya Allah ya. Tapi ketika tidak dibutuhkan banyak, kemudian sedikit ya. Wa yaqulu man somatan aja. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Khususnya orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu baiknya diam, tidak ngomong kok salah. Wa kana yuhafidzu ala awqatihi. Lah wong bodoh iku macam-macam. Dekne bodoh agama ya aja ngomong agama. Dekne pinter umum ya ngomong sing akeh umum gak masalah ya, teknologi berarti dia pinter umum.
Kalau dia pintar agama, ya ngomong banyak agama nggak masalah. Tapi dia bodoh teknologi, ngomong teknologi ketok bodoh nih, ketok nggak bisa nih. Kayak ala qadri hajat kebutuhan. Wa kana yuhafidu ala qadri, dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga waktu-waktunya, memanfaatkan waktunya untuk berbuat yang bermanfaat. Fasrifuha kulla fi taati rabbi, dan melaksanakan, menjalankan, mengamalkan semua waktunya untuk taat kepada Allah. Wafil hadis kana dzkurullah ala kulli ahyani wa yakum hatta tawaqadama. Di dalam hadis ada keterangan bahwasanya Kanjeng Nabi SAW setiap waktu zikir kepada Allah dan selalu sholat tahajud. Bahkan pernah Kanjeng Nabi SAW itu dua betisnya atau dua delamaannya itu bengkak saking lamanya berdiri atau saking lamanya tahajud, saking senenge ibadah. Bahkan ditanya oleh Sayyidina Aisyah, cara ngono dielekke, Kanjeng Nabi Muhammad jenengan sholat dahulu kok sampai ngoten, kok sampai begitunya, sampai lama, sampai bengkak, padahal panjenengan itu sudah dimaafkan dosa-dosanya baik sebelum atau sesudahnya. Kanjeng Nabi menjawab, afalan akun abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Jadi afalan akun abdan syakura, apakah aku itu tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Bentuk ibadah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk terima kasih, bentuk cinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Afalan akuna abdan syakura. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.